Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosita Diana dengan NIM 19141047P. Di sini saya akan mempresentasikan tugas Enterprise Arsitektur dengan dosen pengampu Ibu Maria Ulfa MKom. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya akan menjelaskan presentasi saya. Yang pertama, topik pembahasan. Di sini kita akan membahas 5 topik. Yang pertama, konsep arsitektur enterprise. Yang kedua, proses arsitektur. Yang ketiga, faktor pendorong arsitektur. Yang keempat, metode framework arsitektur. Dan yang kelima, arsitektur berorientasi layanan. Baiklah, yang pertama, konsep arsitektur enterprise. Konsep dasar sebuah sistem dalam lingkungannya terletak pada elemen-elemen hubungannya, serta prinsip dari rancangan dan evaluasi. Dalam arsitektur, suatu konsep mengemukakan suatu cara bahwa syarat-syarat suatu rencana, konteks dan keyakinan dapat digabungkan bersama, yang dalam konteks ini dapat berupa paduan dari beberapa unsur yang mungkin beberapa gagasan, pendapat, dan pengamatan ke dalam suatu kesatuan. Yang kedua, proses arsitektur enterprise. Arsitektur adalah sebuah proses sekaligus sebuah produk. Produk berfungsi untuk memandu manajer dalam merancang proses bisnis dan sistem developers dalam membangun aplikasi, agar setiap sejalan dengan tujuan dan kebijakan bisnis. Dampak dari proses adalah lebih besar dari sekedar membuat produk arsitektur. Kesadaran atau kewaspadaan stakeholder yang berkaitan dengan tujuan dan aliran informasi bisnis yang terkait. Proses arsitektur terdiri dari 2 langkah yang membawa ide awal melalui tahapan perancangan dan implementasi menjadi sebuah sistem yang beroperasional. Yang ketiga, faktor pendorong arsitektur enterprise. Faktor-faktor yang menjadi alasan sebuah organisasi pengembangan arsitek enterprise antara lain adalah 1. Alignment atau keselarasan. Pengembangan tersebut selaras dengan tujuan dan keinginan organisasi. Yang kedua, integration atau integrasi. Pemanfaatan sumber daya informasi sesuai dengan standar yang dikelola dalam organisasi secara konsisten dan menyeluruh. Yang ketiga, change atau perubahan. Mengelola dan mengantisipasi perubahan dari semua aspek organisasi. Dan yang keempat, time to market, minimalisasi pengembangan sistem, pembuatan program, pembaharuan time frame, dan kebutuhan sumber daya. Yang keempat, metode framework arsitektur enterprise. Di sini metode dia memakai 2 buah metode, yaitu Zahman Framework merupakan framework enterprise arsitektur untuk sebuah arsitek enterprise, di mana framework tersebut memberikan sebuah cara formal dan sangat terstruktur untuk melihat dan mendefinisikan sebuah enterprise. Yang kedua, TOGAF atau The Open Group Architecture Framework merupakan sebuah framework untuk arsitektur enterprise di mana menyediakan pendekatan secara komprehensif untuk mendesain, merencanakan, mengimplementasikan, dan melakukan kontrol dengan otoritas pada sebuah informasi arsitektur enterprise. Dan yang terakhir yaitu arsitektur berorientasi layanan. Arsitektur berorientasi layanan atau disebut juga dengan SOI adalah gaya desain perangkat lunak di mana layanan ini disediakan
ke komponen lain oleh komponen aplikasi melalui protokol komunikasi dan jaringan. Arsitektur berorientasi layanan mengintegrasikan komponen perangkat lunak yang didistribusikan, dipelihara, dan disebarkan secara terpisah. Ini dimungkinkan oleh teknologi dan standar yang memfasilitasi komunikasi dan kerjasama komponen melalui jaringan, terutama melalui jaringan IP address. Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.